Pernah nggak dicolok yang malu gitu? Alhamdulillah saya nggak pernah. Ketika saya pijit, dia pun langsung dia pengen perkosa saya. Astagfirullah. Saya sampai lari-lari gitu. Diuber gitu, dikejar-kejar gitu. Mau saya ke pintu mau keluar, dia halangin gini. Sampai saya nyautin 300 real, pengen dicocokin, dicoli gitu. Banyak di situ orang di situ katanya, Hamad, sih ada teratemnya dia ada sawijara. Kocok itu namanya jala. Makanya kan bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Kita lagi berbicara karena bersilaturahmi dengan Haji Ahmad, salah satu TKI Arab Saudi. Aduh maaf, kayaknya saya belum ngopi. Baik. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu TKI asal Indonesia yang kita akan menanyakan bagaimana pahit manisnya kehidupan di sana, kerja di sana, dan sampai dia naik haji terus bisa mendapatkan rumah atau bikin rumah ya, karena siapa tahu kita ataupun Anda dimanapun berada ingin ada rencana kerja ke sana jadi TKI di Arab Saudi. Kita kan harus tahu dulu ya pahit manisnya di situ seperti apa. Maka dari itu kita akan tanya langsung sama salah satu TKI yang alhamdulillah sekarang sudah pulang ke Indonesia. Aduh, tinggu nawar tuh Ibrahim seriway ampunan. Melanjutkan obrolan saya sama lagi apa TKI. Saya mau berterima kasih dulu buat semuanya yang sudah subscribe. Khususnya yang sudah subscribe yang lagi nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 30.000 lebih ya subscribe dalam kurang lebih waktu 3 minggu lah, tapi tidak dimonetisasi. Sedih, aduh Gusti. Ya kembali lagi barang ngobrol ya, kita ngobrol. Oke, tanpa basa-basa lagi bukan basa ya, tapi emang basa. Saya baru kehujanan di jalan ya, karena buru-buru gitu. Oke, tanpa basa-basa lagi. Aduh, ngopi dulu biar plong. Pagi. Kira. Oke, kita tanpa basa-basi lagi kita panggilkan ya TKI Haji Amai, silakan. Sehat nih? Masyaallah. Alhamdulillah. Kedatangan saya ke sini ya, maksud saya datang ke sini. Yang ini bukan podcast ya.
langsung ngopi cari tawaran belum ditawarin guys. Iya, mobil lu pahit ya. Pahit Kita ngobrol-ngobrol. itu tuh mereka Hujan tuh. Barusan saya buru-buru karena pengen ketemu sama Anda ya. Jadi begini sih, saya menanyakan gimana pahit manisnya kerja di sana. Itu poin yang pertama mungkin ya, karena sebagian orang ya, khususnya saya atau orang lain gitu yang belum kerja di sana, mungkin kan harus tahu dulu ya pahit manisnya di situ gimana, terus sampai Haji bisa ya umroh gitu ya, terus bisa yang insya Allah kita akan video nanti ya apanya rumahnya gitu ya seperti apa. Namun kita akan berbincang-bincang dulu tentang yang pertama tadi, tentang pahit manisnya di sini. Jadi kan kita harus tahu gitu. iya. Ya alhamdulillah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Amai, asal dari Indonesia, Cianjur ya, yang pernah kerja di Arab Saudi sebagai TKI. Dan alhamdulillah sekarang ini saya pulang, alhamdulillah dengan selamat sampai tujuan, sampai berkumpul sama keluarga. Dan alhamdulillah juga begitu sampai belum lama ini, kalau 1 mingguan lah di Indonesia ini, alhamdulillah langsung dapat undangan guys dengan oleh channelnya Hendy Tahu Diri ya, Hendy Tahu Diri channel. Anda mau tahu channel saya kenapa namanya Hendy Tahu Diri? Iya itu guys, yang sahabat subscriber Hendy Tahu Diri, saya apa itu Hendy Tahu Diri itu dia mempertanyakan, suruh saya menjawab semua pertanyaan beliau. Jadi begini Pak Haji ya, karena kan tahu diri, ya nggak tahu diri ya, Nggak tahu diri. Jadi saya pribadi kenapa nama saya dinamain, terutama YouTube saya dan aplikasi-aplikasi yang lain saya dinamain Hendy Tahu Diri, karena saya ya tahu diri lah orangnya gimana, ya harus tahu diri gitu. Nyadar diri atau tahu diri kan? Iya, karena kan kebanyakan orang yang nggak tahu diri lah, gimana gitu ya, dikasih hati minta jantung, itu kan orang nggak tahu diri ya, ya kan? Oh saya minta rokoknya nggak tahu diri gitu. Ambil rokok wajib. Kan ini rumah Anda ya, saya yang dulu kamu. Saya sebenarnya minta sama dia. Alhamdulillah. Ya lanjut pembahasan yang tadi. Jadi kalau pembahasan pertamanya gimana perjalanan pertama sampai di sana, alhamdulillah hampir 4 tahun, kurang lebih 4 tahun takriban. Kalau orang di sana kurang lebih disebutnya takriban ada sana 4 tahun kurang lebih 4 tahun gitu. Dan selama perjalanan itu pahit manis, suka duka itu pasti ada. Namanya juga merantau gitu, pejuang devisa, kalau pejuang nakal belum, saya kan belum, masih bujangan guys. Kasihan ya. Ini juga sama guys. Masih jomblo guys. dari itu ya, kita berdua ini lagi nyari calon, siapa tahu ada yang mau gitu ya sama kita berdua gitu. Tapi alhamdulillah menurut Info sudah punya calon ya. Alhamdulillah, insyaallah. Berarti Doa ya. dan saya yang belum ya, doakan saya ya, saya Insyaallah. dan minta doanya dari semuanya supaya saya cepat-cepat dapat jodoh ya. Amin. Ini bukan promosi ya, tapi siapa tahu aja yang mau gitu, jadi dia Soal. Jadi ya pertama perjalanan saya ke Arab Saudi itu ya proses sendiri, karena serba sendiri. Ya saya nggak punya kakak, nggak punya adik,
tinggal di rumah juga cuma sama ibu gitu kan. Jadi serba sendiri, semuanya diurusin sendiri. Tapi alhamdulillah ibu masih ada. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak mungkin sehat. Kok mungkin sehat? Emang gimana sih? Ya kan beliau bapak tuh dari umur saya 3 tahun dia udah nikah lagi. Udah cerai sama ibu saya, lalu dia nikah lagi. Tapi untung punya ibu bapak ya, gak seperti saya. Saya kan ya yatim piatu lah. Masya Allah. Udah ada. Kalau di Arab Saudi itu ya menghormati orang itu dicium kepalanya. Bukan kayak gitu. Kalau terjadi nggak apa-apa gitu kalau di Arab Saudi, tapi ya menghormati daripada cium tangan. Kalau di Arab Saudi lebih bagus itu dicium kepalanya. Sama kecil sama orang diciumin kepalanya pada Arab Saudi. Oke, lanjut. Ya tadi. Ya alhamdulillah. Nah, setelah singkat cerita saya kerja di sana. Pas udah mau nginjak 1 tahun, datanglah corona guys. Itu langsung pas pertama itu langsung dapat dukanya bukan sukanya. Ya yang namanya juga merantau kan, pasti ada suka dukanya. Ini pahitnya dulu gitu. Iya sama, waktu corona itu di Indonesia juga banyak banget yang serba susah kan? Serba susah ya, betul. Apalagi di sana ya, Apalagi di negeri orang gitu ya. Ketat banget peraturannya. Pasti. Ya alhamdulillah, melalui udah corona sudah beres gitu kan. Corona sudah beres, alhamdulillah sekarang sudah beres. Dan selama corona itu saya udah nggak kerja 7 bulan. Diem di kamar. Kalau di sana peraturannya harus nurut gitu. Alhamdulillah orang sana karena penakut jadi nurut juga gitu. Jadi kalau kerajaan, di sana kerajaan, pemerintahan kerajaan. Kalau di sini pemerintahan presiden gitu kan. Kalau di sana kerajaan. Dari pihak kerajaan itu mengumumkan untuk lockdown, semuanya lockdown, gak pada kemana-mana di rumah selama 4 bulan itu. Semua stok makanan, barang-barang gitu, stok makanan semuanya, karena selama lockdown gak boleh keluar. Kalau keluar didenda. Dendanya tuh bukan main. Kalau kita tuh per orang 30 juta kalau duit Indo gitu kan, kalau uang Indo. Tapi maaf nih, saya potong dulu ya. Itu selama dikurung atau nggak kerja gitu, tapi kalau makan itu dikasih boro-boro sahabat subscriber Handy yang tahu diri, boro-boro dikasih makan. Di situ sangat perih banget. Saya untung saya tuh masih punya pegangan uang 4.000 real kalau di sana. Selama hampir 7 bulan 4.000 real itu habis. Itu 4.000 real kalau di Indonesia itu kalau dirupiahkan itu sekitar 17 juta. Kalau sekarang jadi 18 juta. Alhamdulillah. Cukup besar juga. Itu habis buat lockdown gitu, buat makan doang selama lockdown itu. Singkat cerita, udah beres corona kemarin, jalani 1 tahun lagi dari corona. Sampai mau pulang itu alhamdulillah gaji lancar, dapat suka-sukanya gitu, dapat senangnya, dapat kita bisa umroh, bisa haji, bisa ke Mekah gitu kan. Alhamdulillah. Karena mumpung ada kesempatan itu, kalau umroh sama haji murah gitu guys, nggak seperti dari Indo. Kalau dari Indo itu mahal, sekitar 70 juta sampai 100 juta. Kalau di sana kan cuma
hajian itu kalau pergi haji itu cuma yang VIP-nya 16.000 gitu. Kalau yang biasanya 8.000 real atau sekitaran 40 jutaan gitu. 30 40 lah. Kalau sini kan 30 25 itu umroh doang. Iya. Nah, ada guys. Dan selama di pekerjaan itu kan pekerjaan saya ini mijit. Bang Hendy, saya di sana tuh kerja tuh mijit. Jadi sekalian aja ya. Kalau ada yang mau pijit nggak bisa nengok kayak gini leher atau sakit kepala atau kesleo, sakit lutut, sakit pergelangan kaki atau sakit pinggang atau sesak napas gitu. Nah, boleh tuh untuk ke video selanjutnya kita Ya mungkin di video selanjutnya nanti saya peragain atau saya kasih tahu tips-tipsnya untuk ya buat sakit pinggang, sakit lutut, leher, belikat. itu kalau sakit leher katanya harus dipukul sama banda. Itu mitos sebenarnya. Itu benar apa sih? Mitos sebenarnya. Mitos. Mitos sebenarnya. Itu enggak jadi patokan untuk kesembuhan. Harus bagusnya itu diurut dulu, nanti ada tekniknya. Ya 1 kali pijit udah langsung sembuh. Alhamdulillah sekarang saya sudah pulang sini bertemu lagi sama Masya Allah, dan channelnya Bang Hendy Tahu Diri sudah berkembang, sudah sangat berkembang banget gitu selama berapa minggu ini? 3 minggu. 3 minggu lebih ya. 3 minggu lebih udah nyampe 30.000 lebih. Masya Allah, tabarakallah. Dan terima Tapi kasih. masih monetisasi. Belum dimonetisasi. Mudah-mudahan habis ini ya. Jadi ya salah saya juga sih sebenarnya waktu melejitnya itu subscriber ya. Saya itu iseng-iseng upload video yang lagi viral ya, yang lagi ramai di kalangan masyarakat ataupun di pemerintahan. Ada salah satu video saya yang lagi viral, coba Anda lihat aja sendiri ya. Yang video short, tapi video short bukan video yang durasi panjang, Anda bisa lihat. Nah itu yang paling tinggi tontonannya. Nah itu dari situ saya subscribe saya sampai 2 hari itu 7.000 2 hari. Nah sampai sekarang juga masih terus bernaung sih, alhamdulillah. Tapi ya itu ya masalah saya sih, soalnya kebanyakan saya kan uploadnya tentang pengajian ya, dan ada yang ngirim juga videonya, ada yang saya ambil dari aplikasi lain. Nah di situ mungkin yang Pembelajaran juga ya. iya Pembelajaran juga untuk pemula juga sama kita pemula gitu. Iya, soalnya kalimat cipta gitu. Jadi dari situ mungkin sebabnya channel saya belum dimonetisasi. Ya insya Allah saya doakan semuanya. ya, soalnya kan pas tanggal berapa ya kejadian yang itu kan dengan sendirinya ya maju itu. Nah alhamdulillah tanggal 4 sekarang itu apa? Oktober ya? Ya. Tanggal 4 Oktober ada email dari YouTube untuk pengajuan Google AdSense. Nah saya langsung pengajuan kan ya, terus jam tayang itu sudah memenuhi syarat dan saya mengajukan. Pas 2 harinya alhamdulillah ada email lagi dari YouTube setelah saya pengajuan. Saya senang banget dong iya. Pas bangun tidur ya, Pasti gila. iya, pas bangun tidur itu 2 hari kan udah dibalas sama kayak gitu dan saya seneng banget. Pas itu saya bangun tidur ya, ada notif
email dari YouTube. Pas saya buka, aduh, ternyata channel Anda dulu bisa dimonetisasi kayaknya katanya si Bagus. Padahal saya itu sudah berharap apa gitu ya. Tapi ada juga ini guys ya. Tapi ya saya nggak menyalahkan pihak YouTube juga ya, karena itu real dari kesalahan saya. Karena banyak orang yang saya ambil, musik-musik yang saya ambil. Nah, buat semuanya juga ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Kalau upload video itu boleh ada musiknya tapi jangan ada nyanyinya ya, karena kalau ada nyanyi atau lagu dari orang lain itu bisa klaim hak cipta. Kalau boleh saya saranin sih boleh pakai musik, tapi yang musiknya seperti instrumen gitu ya, instrumental gitu kayak gitu. Iya. Ya itu hanya sekilas pengalaman saya tentang YouTube ini. Nah, kita lanjut lagi pembahasannya yang tadi ya. Suka dari sekolah Enggak dong. Ayo nongol sih. Jadi alhamdulillah, dan banyak pengalaman pahit selama di Arab Saudi. Selama saya kerja di sana di TKI, ya profesi di sana itu kerjanya saya mijit gitu. Kalau di sana massage. Oh iya, pengalaman terbaik di sana gitu, khususnya buat yang mau pergi ke sana dan mungkin pas di sana sama ya pekerjaannya mijit. Yeah. Nah, untuk yang paling pahitnya apa? Tapi bukan untuk pembahasan seputar yang lebih parah ya. Kan sekarang udah enggak. Mungkin sewaktu tidak corona pahitnya apa gitu? Iya, dukanya itu ya pengalaman pahitnya di bidang pekerjaan saya di bidang mijit itu kalau di sana. Tapi nggak semua orang Arab itu, karena terbagi orang Arab itu terbagi berapa bagian ya. Jadi bukan semua orang Arab itu jelek atau ya begini begitu, cuma kan ada kaum Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut yang suka sama jenis, bahkan sekarang udah sedunia itu. Jadi ada yang nikah kayak di sana, kayak di Berlin itu nikah sesama jenis itu kan. Dari sana juga begitu, tapi enggak, dia di sana itu kan sekarang ada juga ya konten-konten yang pernikahan sesama jenis ya, itu yang melejit dan itu karena pengalaman pahit saya di bidang mijit itu. Jadi ketika mijit itu kan orang sana itu birahinya kalau nafsunya gede gitu, nafsunya panahnya kan makan daging terus, makan daging onta, makan daging kambing. Jadi nafsunya itu gede, syahwatnya gitu kan gede. Jadi Anda jadi gede ini karena makanannya mungkin ya. Iya, itu kan di sini asli siapa ya kecil ya teri asli di sini. Kalau bisa, masya Allah, tabarakallah. Tapi waktu di sana waktu mijit gitu kan, yang Haji bahas ini ada yang suka sesama jenis gitu ya. Pernah nggak dicolok yang baru gitu? Alhamdulillah saya nggak pernah. Banyak saya temukan ketika customer saya, ketika saya pijit dia malah berbalik. Bahkan yang paling saya sampai trauma itu, makanya saya pulang karena nggak mau lanjutin lagi di sana. Ketika saya mijit, dia pengen perkosa saya. Astagfirullah, saya sampai lari-lari gitu di Uber gitu, dikejar-kejar gitu.
mau saya ke pintu mau keluar dia halangin gini sampai saya nyautin teman saya gitu sama Parada itu waktu itu. Untung kalau mungkin nggak tahu kalau nggak ada teman saya itu, saya panggil dari teman saya, dia datang baru saya bisa keluar. Aduh di situ benar-benar. Makanya guys, pembelajaran kalau kerja ke sana atau di bidang pekerjaannya mijit gitu, hati-hati dan jangan sampai ketika ada diiming-imingi dikasih uang 300 real pengen dikocokin dicoli gitu. Banyak di situ orang di situ katanya Hamad sil ada tatamia ya ada sawi jala kocok tuh namanya jala. Makanya kan benar ya di sini di Indonesia jala itu kan kue yang bolong tengahnya kohong ini sama ini jalan sih kalau di sini ya yang buat seperti apa mancing gitu ya, jaring ya jaring ya jala buat yes itu juga namanya jala juga ya. Jadi gitu guys, pengalaman pahitnya tuh saya ada tips gitu. Kalau misalnya ada temen subscriber yang merantau ke sana terus kerjanya di bidang mijit, jangan sampai tergiur atau karena diiming-imingi cuma 300 real berani gini, karena orang sana kalau udah dilaksanain terus dia bilang lagi ke temennya, terus nanti dia datang lagi terus kayak gitu. Nah yang fatalnya itu kita bisa jadi kecanduan atau ketergantungan, terus kita juga nular gitu ya, jadi nular terus kesananya. Pernah pengalaman ya, teman saya sekarang pun dia masih di sana gitu ya, adalah si Anu. Dulunya dia sekarang bareng sama saya, perginya bareng sama saya, berangkat bareng di sana. Dia 1 tahun rumahnya udah 2 tingkat. Kalau saya 1 tahun belum apa-apa, belum punya apa-apa, malah yang ada habis karena keduluan corona juga. Begitu sudah 1 tahun datang corona, saya mana ada buat rumah gitu. Dan karena gaji saya juga masih kecil, tapi dia itu 1 tahun rumah 2 tingkat, udah membeli mobil. Itu kerjaan ada yang ditusuk dari belakang, astagfirullah. Dia cerita ke saya, karena dia curhat, saya kasih arahan juga. Tapi ya mungkin dia udah terlanjur kayak gitu, sekarang dia jalani aja kayak gitu. Dia pas saya kaget loh, dia bilang iya sih pas ditusuk dari belakang itu pertamanya sakit katanya. Kok orang-orang Arab sih ya pasti sakit katanya. banyak banget ya. Saya juga ngeri guys, Kayak di rojok apa gitu ya kan. untuk halu. Pas dia bilang pertamanya sakit tapi kesininya udah biasa katanya. Tapi pas saya dengar kalau kentutnya ya Allah, nauzubillah, alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah nggak sampai Yang masih kuat imannya. alhamdulillah, iman masih kuat. Bagus. Nah ketiga Karena kalau nggak kuat iman, jujur saya kalau berdasarkan ini saya takut nih. Tapi alhamdulillah kuat ya. bisa diceknya aja kalau orang kayak gitu udah ketularan kayak gitu, udah kecenderungan kayak gitu, di kentutnya aja udah nggak bunyi gitu, nggak bunyi berat, nggak kayak gitu, udah wash ngoplos guys, karena nggak ada gitu, Udah jebol banget. Kan badutnya. iya. Itulah pengalaman saya dan pembelajaran yang terjerumus, ada juga
Sini. Oke guys, dan segitu aja. Ya ini bisik-bisik Bisik-bisik tetangga. Iya, Karena mungkin mau cari bayar. tadi ada yang apa manggil dari luar gitu. Karena Ada tamu guys, karena ada yang mau dipijit. ada yang mau dipijit katanya. Jadi buat subscriber Hendy Taudiri ataupun bukan subscriber yang lagi nonton video ini, mohon maaf saya potong dulu videonya. Dan untuk yang mau kelanjutannya, karena ini kelanjutan belum selesai ya, Belum selesai. pahitnya pun kan belum selesai ya. Belum selesai. Nanti takutnya kalau nggak ada apa penjelasan dulu yang pengalaman dari sana, takutnya pas di sana diiming-iming itu nanti lihat barunya itu bisa ditusuk gitu ya kalau mijit di sana gitu ya, kalau khusus apa kerja di sana mijit gitu ya. Iya. Jadi kita ambil dulu pembelajarannya sama Haji Amai biar kita bisa berhati-hatilah dan bisa kuat iman gitu ya, agar tidak terjerumus ataupun bisa menular gitu ya. Ya gitu aja mungkin, insya Allah kalau lain waktu kita akan lanjut lagi obrolan kita ya, di lain waktu. Di next videonya. Iya di next video, soalnya masih banyak yang mau saya tanyakan dan sampaikan buat pemirsa semuanya. Tapi karena berhubung waktunya sekarang nggak memungkinkan ya, ada yang pertama di sini udah malam dan yang kedua ada tamu gitu, jadi nggak enak lah gitu. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.